Selamat sore untuk kita semua. Perkenalkan kami dari kelas Ilkom 4B, beranggotakan 4 orang, yaitu saya Krisna Antus, Idewa Ayuhani Prasetya, Arif Hulu, dan Haki Aulia Prawira. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan materi yang sudah diberikan, dan kita mulai dari algoritma DFS dan BFS pada graf dan implementasinya. Next slide. Nah, yang pertama, kita akan menjelaskan konsep algoritma DFS, bagaimana definisinya, bagaimana karakteristiknya, pseudocode, dan contoh permasalahannya. Next. Oke, yang pertama saya mulai dari definisi dan karakteristik DFS. Nah, DFS atau Depth First Search ini adalah algoritma penelusuran graf yang bekerja dengan sebuah prinsip atau metode yang mana dia akan masuk sedalam mungkin terlebih dahulu sebelum ia melakukan backtrack atau berjalan mundur dan mencoba jalur jalur alternatif yang ada. Nah, yang mana algoritma ini itu menggunakan pendekatan rekursif untuk menjelajahi setiap cabang hingga ujung dan kemudian akan kembali mencoba mencari cabang berikutnya. Nah, algoritma ini itu sangat cocok sekali untuk diterapkan dalam beberapa permasalahan. Yang pertama itu misalnya mencari jalur keluar labirin, yang kedua topological sorting atau penjadwalan tugas, dan yang ketiga itu deteksi siklus dalam sebuah graf. Nah, strategi yang diterapkan dalam algoritma ini adalah dia akan menelusuri satu jalur sedalam mungkin sampai mentok, lalu dia akan backtrack ke titik sebelumnya untuk melihat apakah ada alternatif cabang yang telah dilewati tadi. Nah, dalam dalam algoritma ini itu dia menggunakan rekursi call stack secara implisit dalam struktur datanya, yang mana kita sudah pernah mempelajari ini. Jadi gambarannya sama, dan kemudian kompleksitas waktunya itu O V plus E, yang mana V itu menerangkan jumlah vertexnya, E itu jumlah edge-nya. Nah, untuk kompleksitas ruangnya itu adalah OV, yang mana array visit plus call stack rekursif. Oke, jadi itu adalah definisi dan karakteristik DFS, algoritma DFS. Next. Oke, berikutnya akan dijelaskan pseudocode DFS pada dua algoritma yang sudah disediakan dalam PowerPoint. Maka kesempatan kali ini saya berikan kepada Hani untuk menjelaskannya lebih lanjut. Kepada Hani, saya persilakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Jadi, saya akan langsung saja menjelaskan tentang pseudocode yang pertama, seperti yang sudah tampil pada layar. Jadi, pertama itu ada prosedur DVS, itu ada deklarasi prosedur utama, ada deklarasi prosedurnya. Lalu input graf G sama dengan FE, itu adalah prosedur adalah V adalah simpulan semua ver- vertex, simpul atau node, dan E adalah himpunan semua edge. Jadi kayak sisi atau hubungan antar simpul. Lalu di baris ketiga ada output A, itu adalah graf G yang setiap vertexnya telah diberi label bilangan bulat berurutan 1, 2, 3, sampai seterusnya, yang menunjukkan urutan dikunjunginya vertex tersebut dalam proses. Jadi kayak yang sudah dikunjungi atau belum. Atau urutan kunjungan DVS. Lalu ada count endol menginisiasikan pecahan ke endol. Variabel count berfungsi sebagai nomor urutan kunjungan. Setiap kali sebuah vertex dikunjungi, count akan bertambah 1 dan nilainya disimpan ke visited F. Jadi vertex yang pertama yang dikunjungi dapat nomor 1, keduanya mendapat 2, dan seterusnya. Lalu di baris kelima ada initialize visit. Jadi itu visit dengan array kosong, array ini itu akan menyimpan status vertex. Jadi kalau vertex V sama dengan dol, vertex V belum dikunjungi. Sedangkan kalau vertex V sama dengan K dan K itu lebih daripada nol, vertex V adalah vertex ke K yang dikunjungi. Selanjutnya ada for V in V do visited. Lalu di selanjutnya ada visit V sama dengan dol and for. Jadi itu ada loop yang melakukan iterasi ke semua vertex dalam simpulan V. Tujuannya hanya untuk inisiasi memastikan semua vertex ditandai sebelum kunjungi sebelum DVS dimulai. Loop ini berjalan sebanyak V kali jumlah vertexnya. Lalu untuk setiap vertex ditandai dengan tadi vertex sama dengan eh, V visited V sama dengan do, dan juga itu menutup loop yang baris ke-8. Lalu
yang loop kedua itu bedanya if visited V sama dengan null dan DVS dalam kurung V. Jadi itu kondisi kunci sebelum memanggil DVSP, cek dulu apakah vertex V sudah pernah dikunjungi. Jika visit V sama dengan null atau belum dikunjungi, barulah DVS dipanggil. Jika mencegah vertex yang sudah dikunjungi untuk dikunjungi lagi, mencegah infinite loop. Dan setelah itu di end prosedurnya. Selanjutnya, ini adalah algoritma yang kedua yaitu subroutine rekursif. Nah, jadi untuk algoritma kedua akan saya jelaskan juga. Jadi yang pertama itu adalah prosedurnya, yaitu DVSV. Lalu tambah counter sebesar satu, variable count bersifat global, jadi dibagi antara semua panggilan rekursif. Jadi ketika DVSA menambah count menjadi satu, lalu DVSB dipanggil dan count menjadi dua. Nilainya tidak kembali ke satu ketika DVSB selesai. Lalu di baris ketiga, visited V sama dengan count, itu menyimpan nomor urut kunjungan ke array visit. Jadi, ini terjadi ketika saat vortex V dikunjungi sebelum menelusuri tetangganya. Lalu untuk for W in NV do itu di baris keempat, baris 5 ke sampai ke N4 itu adalah loop ke semua tetangga dari vertex V. NP adalah himpunan semua vertex yang langsung terhubung ke V. Contoh, jika V sama dengan B dan ada edge B, D, dan BE, maka NB sama dengan DE, dan loop akan memeriksa D lalu E. Sebelum menelusuri tangga W, mengecek apakah W sudah pernah dikunjungi. Jika visited W bukan dari sama dengan 0, berarti W sudah dikunjungi mungkin dari jalur lain, maka DVS tidak perlu dipanggil lagi. Ini mencegah infinite loop dan double visit. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih Yani. Next slide. Oke, di sini saya akan menjelaskan graf dan implementasinya dalam algoritma DFS. Next. Nah, jadi di sini sudah disiapkan grafnya. Oke, untuk lebih sederhananya atau tidak lebih interaktifnya, kita buat sebuah analogi yang mana katakan kita punya robot pembersih, yang mana robot pembersih ini akan membersihkan, kita anggap vertex-vertex ini sebagai ruangan-ruangan yang akan dibersihkan oleh si robot. Nah, kita mulai dari yang pertama itu A, dari vertex A. Yang mana dari A ini, itu kan ada dua cabang, yaitu B ke C. Nah, seperti yang sudah dijelaskan tadi, di FS itu, dia akan menelusuri jauh lebih dalam dulu, sampai sedalam mungkin, baru dia mundur kalau memang sudah mentok. Nah, berarti dari A, itu kita ke B. Karena DFS itu bukan melebar ya, dia akan ke dalam dulu. Nah, berarti urutannya dari A, dia itu akan ke B. Nah, sampai di B, itu kan ada dua cabang tuh, ada D sama E. Nah, seperti yang dijelaskan sebelumnya, dia akan pending dulu di situ untuk menelusuri yang lebih dalam lagi. Berarti dari B dia akan ke D. Nah, di mana di D ini itu kan sudah mentok, tidak ada cabang lagi. Maka dia itu akan backtrack. Itu yang disebut backtrack tadi, yaitu dia mundur lagi ke B untuk mencari jalur alternatif lain. Nah, sampai di B, ketika dia sudah mundur dari D, di B itu kita ternyata masih punya tugas tadi yang di pending tadi, yaitu menelusur ke E. Nah, ketika dia menelusur ke E, ternyata si E ini mentok. Nah, ketika mentok, maka dia harus backtrack lagi, harus mundur lagi, gitu, mengecek apakah ada alternatif lain lagi. Nah, maka dari E dia mundur lagi ke B. Nah, ternyata ketika dicek lagi, B itu sudah tidak punya cabang lagi, maka dia backtrack lagi ke A, gitu. Baru di A, dia di A ini kan kita punya C yang tadi di pending dulu juga ya, karena kita bukan melebar prinsipnya, kita mendalam, baru kita kerjakan yang sisanya. Nah, berarti si C ini itu sisanya tadi setelah kita menelusuri B, D, dan E dan sudah mentok. Maka dari A itu dia ke C. Nah, dari C ini itu kan cuma punya satu cabang ya, ke F. Nah, karena F sudah mentok, maka dia mundur lagi gitu. Atau sebut backtrack. Nah, jadi
Kenapa sih C itu jadi urutan 5 padahal dia itu kan dekat sama si A. Nah, karena itu adalah prinsip dari DFS. Dia itu mendalami dulu baru dia melebar. Jadi kita tidak ke C dulu itu selama kita masih bisa pergi lebih dalam atau telusuri lebih dalam lewat jalur B gitu. Nah, kemudian kita baru akan menengok C jika semua ruangan yang dijangkau lewat B itu sudah mentok. Maka baru kita cek ke C. Jadi kesimpulan dari alur ini itu yang pertama itu dari A, kemudian dari B, dari D, dari eh, E, C, dan kemudian ke F. Nah, ABD ini disebut dengan proses belusukan atau maju terus, mana dia lebih mendalami. Nah, kemudian dari D ke B itu disebut proses mundur atau backtrack yang seperti saya jelaskan karena D sudah mentok. Nah, kemudian dari E ke A itu adalah proses mundur juga karena dia sudah mentok di E, maka dia akan kembali ke pintu utama. Baru dari A ke C, F itu yang dari 156 itu adalah proses menyelesaikan sisa seluruh pekerjaan. Itu. Jadi itu penjelasan mengenai graf dalam algoritma DFS. Oke, mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Kemudian kesempatan berikutnya saya berikan kepada Haki. Next slide. Silakan Haki. Jadi di sini saya akan membahas tentang konsep algoritma BFS. Pertama itu definisi dan karakteristik dari BFS itu sendiri. Berbeda dengan maaf, BFS. Berbeda dengan DFS yang nekat masuk ke dalam, BFS ini punya prinsip kunjungi semua tetangga terdekat dulu sebelum pindah ke level berikutnya. Bayangkan seperti kita melempar batu ke air, riaknya itu menyebar rata ke segala arah level demi level. Berikut adalah poin kunci karakteristiknya, yaitu yang pertama strategi. Kita menjelajahi level per level. Semua tetangga terdekat diselesaikan terlebih dahulu, baru lanjut ke yang lebih jauh. Untuk struktur data, kita menggunakan queue atau antrean dengan prinsip FIFO, first in, first out. Untuk kompleksitasnya, secara waktu adalah O, I tambah E. Namun perlu dicatat bahwa BFS lebih boros memori OF, karena kita harus menyimpan seluruh frontier atau daftar antrean simpul di setiap levelnya. Gunanya adalah BFS sangat jago untuk mencari rute terpendek atau navigasi robot yang mengutamakan ruangan terdekat dulu. Oke, selanjutnya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan pseudocode dari BFS. Yang pertama itu inisialisasi. Pertama kita siapkan antrean kosong queue dan sebuah array visited yang awalnya kita set 0 untuk semua simpul. Yang kedua mulai. Kita masukkan simpul awal, start ke antrean, dan langsung tandai sebagai kunjungi agar tidak terjadi perulangan. Yang ketiga looping utama. Selama antrean tidak kosong, kita ambil simpul depan menggunakan fungsi dequeue. Inilah kunci kenapa BFS bekerja per level, bukan per kedalaman. Karena yang masuk duluan akan diproses lebih dulu. Akhir, eksplorasi tetangga. Untuk setiap tetangga, simpul tersebut yang belum dikunjungi kita masukkan ke antrean, NQ, dan ditandai sebagai dikunjungi. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Untuk selanjutnya saya serahkan pada moderator. Oke, baik. Terima kasih Haki. Kemudian kesempatan berikutnya saya berikan kepada Arif untuk menjelaskan graf dan implementasi algoritma BFS. Kepada Arif, kami persilakan. Oke, sekarang kita masuk ke bagian 4 di mana, mohon maaf, next sebelumnya. Jadi di sini saya akan mendemokan bagaimana teori graf itu yang sudah dibahas oleh rekan saya sebelumnya akan kita implementasikan ke dalam kasus nyata, yaitu masih kasus yang sama, sistem navigasi robot pembersih menggunakan algoritma BFS. Nah sebelumnya algoritma BFS ini sebenarnya menggunakan strategi yaitu melebar dengan menggunakan konsep siapa duluan datang dia yang akan duluan dilayani. Jadi berbeda sedikit dengan DFS. Nah, jadi untuk kasusnya sendiri itu bisa kita lihat di layar di graf. Jadi di nah kantor ini kita direpresentatifkan ke dalam bentuk graf yang ada di sebelah kiri slide. Jadi di mana titik A ini merupakan lobi utama di mana robot berada. Nah, jadi robot ini punya misi yaitu membersihkan semua ruangan ini, ruangan graf A, B, C, D, E ini dengan bersih seefisien mungkin tanpa melompati ruangan yang ada di dekat-dekatnya.
Nah, jadi kita bisa lihat bahwa A ini kita bagi level nih. Jadi A ini merupakan level 0 karena robotnya berada di lobi utamanya. Jadi dia titik utama robot itu berada di level 1 yaitu di bagian A. Nah, merambat kedua setelah A dibersihkan, dia masuk ke tetangganya nih karena kan sistem BFS itu melebar. Jadi masuk ke tetangga dari level 0 ini. Nah, level 0 adalah bagian B dan ruangan bagian C. Jadi dia mulai menelusuri ke bagian B terlebih dahulu. Nah, dan menelusuri bagian C. Tetapi di sini kita bisa melihat, oh maaf sebelumnya, eh, jadi di bagian B dan C ini merupakan level 2 dan level 1 dan D, E, F ini merupakan level 2. Nah, untuk penjelasan langkah-langkahnya, itu bisa kita lihat pada tabel yang ada di slide sebelah kanan. Nah, jadi kita mulai dari langkah pertama. Jadi robot itu akan memulai dari lobi utama, ruang A. Nah, dia melihat nih ada pintu B dan C. Nah, lalu dia mencatat nih ke dalam antrian karena dia akan mencoba dia akan menelusuri bagian B dan C. Jadi robot akan melaju atau menelusuri ke langkah kedua yaitu menuju ke B. Nah, di mana di sini kita melihat B ternyata di sana dia menemukan pintu baru yaitu D dan E. Tapi seperti yang kita bilang dari awal bahwa prinsip BFS itu robot tidak akan mendalami atau masuk ke tetangga di DE karena ini tidak termasuk pada tetangga level 0 tadi itu bagian A. Tetangga level 0 ini atau ruangan A ini cuma B dan C. Jadi dia ngestak di sini saja nih. Ini yang membedakan BFS dan DFS sebenarnya. Nah, jadi dia ngestak di sini walaupun sebenarnya di sini masih ada pintu baru. Nah, setelah bagian B, kita masuk ke langkah ketiga. Dia masuk ke eh, ruangan C, yaitu ruangan C, di mana di C juga dia menemukan pintu F nih. Nah, dia tidak dia tidak boleh membersihkan sana, dia harus membersihkan C dulu, baru setelah selesai semua level 1, baru masuk ke langkah 4 sampai 5 sampai 6 yaitu dia akan membersihkan D E F bagian D, E dan F. Berarti dimulai dari D dulu, baru E, baru F. Nah, ini yang membedakan sebenarnya BFS dan DFS. Dia harus eh, membersihkan sesuai tetangganya. Mungkin itu saja yang menjadi langkah-langkahnya dan untuk kesimpulan akhirnya yaitu mulai dari A. Setelah itu dia membersihkan bagian B, setelah itu membersihkan bagian C, baru masuk ke level 2. Dia membersihkan bagian D, bagian E, dan bagian F. Itulah yang menjadi kesimpulan akhirnya. Selebihnya saya serahkan kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih, Arif. Berikutnya, next slide. Oke, sekarang tiba pada materi yang terakhir, yaitu bagaimana penerapan BFS dan DFS pada game Egg Puzzle. Oke, jadi di sini kita akan menjelaskan perbandingan penerapannya antara kedua algoritma tersebut. Pertama, saya berikan kesempatan kepada Haki untuk menjelaskan penerapan BFS pada 8 game Egg Puzzle. Oke, kepada Haki kami persilakan. Pada topiknya, penerapan BS pada egg puzzle game. Sini kita akan melihat perbedaan yang sangat kontras dengan DFS. Untuk cara kerjanya, BFS akan mengecek semua kemungkinan posisi papan, state, pada level 0 atau awal. Lalu semua kemungkinan dari satu, geseran di level 1, 2, geseran di level 2, dan seterusnya. Untuk keunggulan utamanya, BFS itu dijamin optimal. Artinya solusi pertama yang ditemukan pasti merupakan jalur dengan jumlah geseran paling sedikit atau terbetek. Untuk kelemahannya, masalah utamanya adalah memori. Karena puzzle punya jutaan kemungkinan posisi, BFS harus menyimpan semua state tersebut di RAM. Jika solusi membutuhkan banyak langkah, RAM komputer bisa saja penuh sebelum solusi ditemukan. Oke, jadi mungkin itu saja yang saya jelaskan. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih, Haki. Next slide. Oke, setelah menjelaskan penerapan BFS, sekarang saya akan menjelaskan penerapan DFS pada Egg Puzzle Game. Nah, jadi kita semua bisa lihat di sini ada 4 state, ya. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana sih penerapannya tadi gitu. Nah, jadi dalam DFS itu dia akan maju terus dari state 1 ke state 4. Nah, kita mulai dari state 1, yang mana kotak kosongnya itu berada di tengah. Yang mana di sini sebenarnya itu kita punya banyak pilihan, yaitu kita bisa menggeser angka 2, 4, 5, dan kemudian 7, gitu. Nah, kemudian
ke state 2, yang mana state 2 itu yang kosong itu di sini ada yang kosong, yang mana di sini dia akan menggeser angka 5 itu ke kiri. Kemudian kotak kotak itu akan pindah ke kanan. Nah, kemudian di state 3, di state 3, karena dari state 2 kita punya pilihan lagi, maka DFS ini akan memilih untuk menggeser angka 3 ke bawah. Nah, di sini menggeser angka 3 ke bawah, yang mana kotak kosong pindah ke pojok kanan atas. Nah, kemudian kita masuk ke state 4, yang mana dari state 3 DFS itu memilih lagi menggeser angka 2 ke kanan. Nah, maka kotak kosong pindah ke tengah atas gitu. Nah, jadi itu merupakan penerapan DFS pada Egg Puzzle Game, yang mana DFS terus um, masuk ke dalam mengikuti satu jalur pilihan tanpa mengecek jalur lain terlebih dahulu. Nah, jadi keunggulannya yang pertama itu hemat memori karena dia hanya perlu mengingat jalur yang sedang ditempuh. Nah, untuk kelemahannya ada dua kelemahan, yaitu tidak menjamin solusi terpendek, kemudian dia bisa menemukan solusi di langkah ke 100 padahal ada solusi di angka ke 5. Kelemahan yang kedua itu bisa terjebak atau infinite loop tanpa batas kedalaman atau depth limit. Nah, stack rekursifnya itu DFS menggunakan stack atau call stack hanya menyimpan state pada jalur aktif saat ini jauh lebih efisien daripada jauh lebih efisien memori dibanding BFS. Nah, kemudian yang kedua itu tidak optimal. DFS itu mungkin menemukan solusi panjang 100 lebih geseran, padahal ada solusi lebih pendek di jalur lain yang belum dijelajahi. Nah, kemudian yang ketiga itu perlu depth limit, yang mana untuk menghindari jalur tak terbatas, DFS harus dibatasi kedalamannya atau depth limited DFS atau pakai iteratif deepening iteratif deepening atau IDDFS. Itu penerapan DFS pada Egg Puzzle Game. Next. Oke, berikutnya akan dijelaskan oleh Arif. Kepada Arif kami persilahkan. Oke, baik, terima kasih. Sekarang saya akan menjelaskan perbandingan dari BFS dan DFS pada egg puzzle yang dijelaskan tadi. Nah, jadi untuk pertama yaitu secara strategi. Nah, kalau BFS strateginya itu adalah melebar. Dia akan mengecek semua kemungkinan langkah di satu level terlebih dahulu sebelum turun ke level di bawahnya. Sedangkan di FS strateginya itu adalah mendalam. Dia akan mengambil satu jalur langkah dan terus mengikutinya sampai ke ujung atau sampai stuck, baru dia akan mencoba jalur lain. Nah, yang kedua adalah struktur data. Secara struktur data, BFS menggunakan queue atau antrian dengan prinsip FIFO, yaitu first in atau first in first out, di mana siapa yang ditemukan duluan, dia yang diproses duluan. Nah, kalau di FS itu dia menggunakan stack atau tumpukan. Nah, atau sistem rekursi. Nah, jadi prinsipnya itu LIFO, last in first out. Jadi untuk jalur terakhir yang ditemukan justru yang digali lebih dalam. Nah, kalau secara memori atau RAM juga, kalau BFS itu boros karena dia harus menyimpan semua daftar ruangan atau langkah yang ada di setiap level ke dalam memori. Jadi semakin lebar grafnya, semakin besar RAM yang dimakan. Nah, kalau di FS itu dia lebih hemat nih daripada BFS karena dia hanya menyimpan informasi jalur yang sedang aktif, lalu dilewati saja gitu sehingga tidak membebani memori. Nah, kalau solusi BFS ini optimal nih karena dia menjamin dia akan menemukan solusi paling pendek atau paling cepat dan sangat cocok sebenarnya untuk mencari rute terbaik. Nah, kalau di FS itu tidak dijamin nih karena dia bisa menemukan dia sebenarnya bisa menemukan solusi tapi mungkin bukan yang terpendek. Jadi bisa jadi jalannya malah memutar nih, lebih memanjang. Nah, kalau soal kecepatan, nah BFS ini cenderung stabil tapi bisa melambat jika solusinya itu berada jauh di level bawah karena dia harus mengecek semua tetangganya yang di atas dulu. Kalau di FS itu sangat spekulatif. Jadi bisa sangat cepat kalau beruntung jalannya langsung ketemu atau sangat lambat kalau dia salah pilih jalur yang salah. Nah, kalau secara resiko yang terakhir, kalau BFS ini risikonya adalah kehabisan memori atau crash jika graf atau kemungkinan langkahnya terlalu luas. Nah, kalau di FS itu risikonya terjebak infinite loop. Jadi dia akan berputar-putar tanpa henti jika tidak dibatasi kedalamannya. Mungkin itu saja yang menjadi perbandingan BFS dan DFS. Saya serahkan kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih Arif telah menjelaskan. Next.
Oke, jadi mungkin itu saja yang bisa kami jelaskan pada presentasi hari ini. Yang mana jika kami rangkum ringkasan materi hari ini adalah yang pertama ada pseudocode DFS, kemudian graf DFS, kemudian pseudocode BFS, dan juga graf BFS, dan yang terakhir adalah perbandingan BFS dan DFS dalam game Egg Puzzle. Nah, jadi mungkin hanya itu yang bisa kami jelaskan. Kami mengucapkan terima kasih. Kami akhiri dengan Paramasanti Om Santi Santi Om.